Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaed Muhtar Effendi, mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa kelas TI 19B1. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengkrimping kabel UTB. Oke, kita lanjut ke praktek pengkrimpingan kabel. Pertama, kita harus kelupas dulu kulitnya. Kita ukur secukupnya aja, kira-kira. Kemudian kalau sudah terkelupas, kalau sudah terkelupas, kita urutkan. Kalau saya biasanya biar bisa seperti ini, biar bisa masuk tanpa kepanjangan ininya kabelnya, saya tarik dulu biar urutkannya bisa biar lebih mudah. Urutannya kabel strike yaitu oranye putih oranye, kemudian hijau putih, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah, udah seperti ini. Biasanya kalau saya biar lebih kuat, ini saya tarik dulu. Kemudian panjangnya dikira-kira sesuai konektor, terus diluruskan atau dipotong biar lurus. Kemudian posisinya harus pinnya di depan. Setelah yakin urutannya benar, saya cek lagi ya. Hijau putih, oranye putih oranye, hijau putih biru putih hijau, coklat putih coklat. Kalau sudah urut sama potongannya udah lurus, bisa dimasukkan ke konektor. Nah, kemudian dimasukkan, pastikan udah benar-benar lurus, udah benar-benar masuk, jadi tidak ada yang terlewat di pinnya. Kalau udah masuk semua, baru dikrimping. Ini udah masuk semua ya kabel kulitnya. Kalau usahakan bisa masuk full biar tidak mudah putus saat ditarik atau gak sengaja ketarik. Nah, ambil dikrimping, ini ditahan maju, didorong. Setelah dikrimping, tidak akan mudah dicabut ya. Soalnya udah terkunci dengan konektornya ini. Nah, biasanya setelah dikrimping dicek pakai lens tester. Kebetulan saya nggak ada lens tester, jadi saya menggunakan avometer. Fungsinya juga sama sih, untuk mengecek koneksinya apakah nyambung atau tidak. Coba saya cek dulu. Ini kalau nyambung nanti akan bergerak seperti ini. Kalau terputus berarti ya nggak bergerak. Caranya kita hubungkan ke sesuai warna kabelnya. Kalau menggunakan lens tester, kalau urutannya keliru bisa diketahui. Kalau ini harus diurutkan
secara melihat fisik kabelnya. Kalau intinya yang berbeda itu pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Ini pin oranye yang ke pin 2 connect, kemudian biru putih apa? Oke, connect, dan seterusnya, kurang lebih kayak gitu. Untuk lebih mudahnya pakai line tester. Kalau berhubung saya nggak ada line tester, saya menggunakan alat multimeter. Setelah mengkrimping kabel selesai, saya akan memberikan tutorial cara men-setting access point pada modem Huawei. Sebelum masuk ke praktek, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Ini dan alat ini namanya modem Huawei seri HG8245A. Alat ini fungsinya untuk sebagai router dan switch, dan juga sebagai access point. Kemudian ada kabel UTP, kabel strap, terus kemudian ada adaptor, dan ada satu buah laptop buat menyeting access point. Langkah pertama untuk menyeting modem Huawei ini sebagai access point, pertama kita colokkan adaptor ke modem dan ke stop kontak. Kemudian colokkan kabel UTP, bisa port 1, 2, 3, dan 4 bebas. Kemudian yang ujung satunya masuk ke laptop. Setelah itu kita langsung masuk ke settingan di laptop. Setelah modem terhubung ke laptop, langkah selanjutnya adalah kita menyeting alamat IP dahulu. Pertama kita klik icon seperti ini, di gambar di bawah ini, kemudian open network and sharing, Ethernet, kemudian properties. Setelah itu klik internet protocol version 4, kemudian kita masukkan alamat IP yang satu network dengan modem. IP nya adalah 192.168.100.5 misalkan. Jadi kalau ini dikasih 1, nanti IP nya akan bentrok. Kemudian oke. Close. Setelah menyeting alamat IP selesai, langkah selanjutnya kita buka browser. Sini saya menggunakan browser Firefox. Setelah browser terbuka, langkah selanjutnya kita panggil IP yang sama persis di modem. Intinya yaitu 192.168.100.1. Kemudian enter. Setelah muncul halaman web seperti ini, halaman web login, kita menggunakan akun yang support. Kalau kita memakai akun yang admin, nanti di tab one nanti tidak bisa diaktifkan. Saya coba menggunakan akun admin dulu. Di sini saya menggunakan
nama akunnya admin, pakai huruf depannya besar, kemudian passwordnya juga admin. Kita login. Maka kalau kita pakai yang admin, maka di sini tidak bisa menambahkan interface. Di sini biasanya kalau di support nanti di sini ada tambahan add. Terus kemudian di sini menunya juga kurang satu. Kalau di support nanti tambah satu buat mengaktifkan LAN. Oke, langsung saja kita masuk ke akun yang support. Di sini nama akunnya support, huruf depannya besar, kemudian passwordnya the word in your hand. Setelah selesai, kita klik login. Jadi kalau kita memakai akun support nanti di One bisa diaktifkan. Salah satu contoh seperti ini. Langkah selanjutnya sebelum masuk ke WAN, kita mengaktifkan LAN dulu. Pada di sini LAN port work mode. Di sini fungsinya untuk mengaktifkan LAN. Jadi kita bebas bisa mengaktifkan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau mau difungsikan semuanya, kita centang semuanya. Setelah tercentang semua, kita klik apply. Kemudian kita setting DHCP server konfigurasi. Di sini centangnya dihilangi karena ini saya setting sebagai bridging. Jadi nanti alamat IP-nya ikut langsung dengan alamat IP internet. Jika modem Huawei ini yang saya setting sebagai access point ini tidak terhubung dengan internet atau kabelnya putus, otomatis ketika menggunakan WiFi yang saya setting ini nanti alamat IP-nya tidak ketemu. Soalnya di sini di setting static. Kalau ini dicentang nanti akan otomatis terhubung menggunakan alamat IP yang seperti ini. Setelah itu kita klik apply. Kemudian kita setting VLAN-nya. Di sini di VLAN SSID nama biasa ini kita ganti. Misalkan nama saya ya terus kemudian passwordnya saya ganti 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 nya 3 4 5 6 7 8. Setelah selesai kita klik apply. Nanti setelah di apply akan ada WiFi yang bernama Zaid. Kemudian setelah menyeting VLAN selesai, kita masuk ke WAN. Pada WAN kita klik new. Nah, di sini kalau kita memakai IP root, maka modem Huawei ini akan menjadi router. Kalau kita setting menjadi bridging WAN, maka semua port itu akan terhubung semua tanpa ada beberapa network. Ini saya pilih other, kemudian VLAN-nya dihilangi aja. Nah, pada
binding option ini terdapat LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan SSID 1 sampai 4. Nah, ini berfungsi untuk mengaktifkan yang kalau ini dicentang maka ini dapat akses internet atau dapat akses bersama. Maka saya centang semua biar berfungsi semua. Kemudian klik apply. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan modem ini ke sumber internet. Modem yang saya setting access point ini ke sumber internet. Lalu kita akan mencoba tes wifi-nya. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan wifi yang disetting tadi ke internet. Jadi dua alat ini walaupun jenisnya sama tapi fungsinya berbeda. Yang satu ini sebagai ISP, yang satu ini sebagai access point. Yang setelah disetting kemudian kita colokkan ke ISP atau modem. Kemudian kita coba tes wifi-nya. Setelah access point terhubung ke ISP atau modem, maka saya akan mencoba mengkoneksikan wifi yang saya setting tadi ke HP. Passwordnya 12345. Kemudian kita coba speed test dan berhasil. Sekian tutorial tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.